hal lain gitu ya yang juga saya lihat dari perempuan-perempuan di Tapak itu juga bahwa bahwa benar mereka itu jadi korban yang paling terdampak, tetapi di sisi lain sebenarnya mereka juga ini ya, mereka juga agen, mereka juga subjek gitu yang punya peran penting gitu ya dalam proses dalam ya upaya-upaya mitigasi dan adaptasi gitu sih. Jadi ketika kita berbicara soal bagaimana mencari solusi ya keterlibatan perempuan gitu ya, ini juga jadi salah satu hal yang penting gitu, karena ya mereka lah gitu ya yang sama ini gitu ya yang jadi ujung tombak dalam upaya-upaya untuk tetap tetap menjaga dan merawat lingkungan gitu. Halo Konivela, selamat datang di podcast Bincang Anarkis, bincang santai seputar kajian feminis. Dan hari ini ketemu lagi sama aku, Aya, selaku host podcast ini. Dan di episode keempat, kita akan membahas soal pemikiran ataupun kajian feminis yang lain, yakni ekofeminism. Dan tentunya di hari ini aku nggak sendirian, aku udah sama Mbak Anita. Boleh Mbak, say hi dan perkenalan diri dulu. Ya, halo Kondevela, selamat sore, atau kalau ya bisa pagi, sore, siang dan malam gitu ya. Aku Anita Dewi, biasa dipanggil Anita, jurnalis Konde. Itu aja dulu ya. Oke, Mbak Anita biasanya kalau di Konde ngeliput apa nih Mbak kira-kira isu-isunya? Iya, biasanya sih ngeliput soal isu ini ya, isu lingkungan, terus juga isu kekerasan seksual, terus isu miskin kota gitu ya, kelompok marginal, seperti itu sih. Itu kurang lebih sih yang sama ini. Oke, karena yang aku ketahui juga Mbak Anita udah banyak banget terjun di lapangan dengan ngebahas isu ekofeminisme gitu ya Mbak, isu lingkungan gitu. Nah, kira-kira kalau yang Mbak Anita amati sejauh ini kondisi lingkungan di Indonesia tuh udah separah apa sih Mbak soal krisis dan lain sebagainya? Iya, kalau minggu lalu ya kita tuh memperingati Hari Bumi ya tanggal 22 gitu ya, tepat seminggu kemarin gitu. Tetapi ya kalau kita melihat gitu ya hari-hari ini gitu ya, situasi yang terjadi dengan kondisi yang dialami bumi itu tuh jadi lingkungan gitu tuh, kayaknya tuh hampir setiap waktu, hampir setiap saat kita tuh dengar berita, dengar kabar, dengar informasi soal peristiwa-peristiwa gitu ya, peristiwa-peristiwa terkait dengan kerusakan lingkungan seperti itu. Dari beberapa waktu lalu gitu ya, ada kebakaran pabrik di daerah Tangerang misalnya yang kemudian mencemari sungai gitu ya, Sungai Cisadane gitu ya. Lalu juga akhir tahun lalu gitu ya, itu kan juga banjir besar gitu ya di Sumatera, terutama di Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu. Jadi kalau dulu kita melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa semacam ini tuh sesuatu yang terjadi apa ya? Sekarang ini tuh kecenderungannya polanya itu jadi hal yang selain semakin intens itu jadi hal yang rutin gitu ya, jadi rutin terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini kan termasuk wilayah pesisir yang masuk di pesisir utara gitu ya. Dan kota-kota di sepanjang Pantura lah ini tuh kalau kita lihat tuh banjirop itu tuh nggak lagi datang sesekali gitu, tetapi jadi rutin gitu. Saya ke Demak gitu ya, itu di Jawa Tengah, di pesisir, di Pantura pesisir utara gitu. Di sana ibu-ibu itu bercerita, ibu-ibu nelayan di sana bercerita kalau dulu itu banjirop tuh datang di waktu-waktu tertentu, tetapi sekarang dia bisa dibilang hampir setiap waktu gitu. Terus beberapa hari terakhir ini ya, beberapa minggu terakhir itu kan juga kita sudah mendengar berita gitu ya soal kebakaran hutan gitu. Ini juga sekarang jadi seperti hal yang rutin gitu ya. Setiap tahun kita mendengar kabar soal kebakaran hutan gitu. Jadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian kerusakan lingkungan itu atau yang orang biasa menyebutnya sebagai bencana itu jadi sekarang ini jadi hal yang rutin gitu, yang terjadi gitu, yang ya selain makin intens dia juga jadi hal yang itu ya yang terus terjadi gitu, yang ini tidak bisa lagi gitu ya kita hanya melihatnya gitu sebagai istilah yang biasa yang sering dipakai gitu mungkin sebagai sesuatu yang alamiah,
kita tidak bisa lagi melihatnya seperti itu gitu, karena di situ ada faktor keterlibatan manusia gitu yang membuat situasinya ini menjadi semakin memburuk, yang membuat kondisinya ini dampak yang terjadi itu juga semakin parah gitu ya gitu. Jadi situasi ini memang ya bisa dibilang kondisinya bisa dibilang sudah sakit gitu ya, dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia kalau kita melihat gitu ya, secara global gitu ya, situasinya juga Sama dunia ya. sedang sakit gitu ya, kita bisa bilang seperti itu gitu. Jadi ada persoalan terkait apa ya, ya kita bisa bilang bahwa ada krisis ekologis gitu yang terjadi gitu, dan saat ini kita sudah menghadapi 3 jenis krisis sekaligus gitu. Kalau bisa diuraikan itu ada krisis iklim gitu ya, laporan World Meteorological Organization misalnya itu menyebutkan kalau sepanjang 2023 dan 2024, jadi 2 tahun itu tuh jadi tahun yang terpanas gitu ya dari sepanjang sejarah pencatatan iklim gitu. Dan ya situasi ini tuh dampaknya juga akan semakin buruk gitu ya. Kalau kita lihat juga rata-rata uh, suhu rata-rata global gitu tuh juga sekarang sudah 1,45 derajat Celcius gitu, dibandingkan di masa dulu ketika pra industri gitu. Jadi ini kan tinggal sedikit lagi gitu ya menuju 1,5 derajat Celcius gitu. Ini batas minimal yang ketika itu disepakati di Perjanjian Paris, kalau kita ingat 2015 yang lalu gitu ya, bahwa pemanasan global itu diharapkan nggak lebih dari ambang batas itu gitu. Situasi bumi dan lingkungan ini tetap tetap baik untuk semuanya gitu, nggak hanya manusia gitu. Tetapi yang terjadi situasinya jadi semakin parah gitu. Ini nanti kan dampaknya juga panjang gitu ya kalau kita bicara soal pemanasan global gitu. Cuaca ekstrim, kekeringan, gagal panen dan segala macam. Yang kedua itu krisis ini hilangnya keanekaragaman hayati. Ini juga jadi satu persoalan tersendiri gitu ya, bahwa kalau merujuk ke laporannya IBS gitu ya, Intergovernmental Science Program Platform on Biodiversity and Ecosystem Services gitu ya. Jadi dia menyebutkan kalau 1 juta spesies tumbuhan dan hewan itu tuh menuju pada kepunahan gitu, yang sebagian besar itu akan terjadi di beberapa dekade ke depan. Ini kan jadi satu persoalan tersendiri gitu ya, dan kondisinya di Indonesia itu juga parah juga gitu ya. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati gitu, tetapi ya situasinya apa ya, laju kepunahan gitu tuh kita termasuk yang tertinggi gitu di Asia Tenggara gitu. Dan yang terakhir itu terkait dengan soal krisis pencemaran dan polusi. Ya kita di Jakarta sendiri kita merasakan sekali ya bagaimana polusi ini tuh, jadi polusi udara ini jadi salah satu persoalan tersendiri gitu, dan ini bahkan sudah mengakibatkan kematian gitu ya. Dan apalagi juga soal sampah gitu ya, pencemaran terkait sampah gitu ya. Data yang ada tuh dari Badan PBB di program lingkungan itu tuh sekitar 11 juta ton sampah gitu tuh dibuang di laut gitu setahun. Itu mengerikan sekali gitu ya, dan dampaknya sudah kita rasakan hari ini gitu. Itu sih situasinya memang semakin ya kita bisa bilang mengerikan gitu. Oke, ini baru pembuka aja tapi kita udah tahu ya seberapa parah gitu, udah ada gambarannya seberapa parah kondisi ekologis, kondisi lingkungan saat ini. Bahkan tadi Mbak Anita juga menyebutkan ada krisis keanekaragaman hayati juga yang mungkin nggak kita sadari bahwa sedikit demi sedikit tuh udah jarang kita lihat, udah mulai punah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih Mbak kaitannya antara krisis ekologis dan lainnya itu dengan gender gitu? Karena kan setauku kelompok rentan itu memang tidak bisa dilepaskan ya dalam konteks ini, dan biasanya mereka pada akhirnya menjadi pihak yang mengalami kerentanan berlapis tersebut gitu. Nah, kira-kira kalau dalam feminisme tuh dilihatnya seperti apa sih Mbak Anit? Iya, aku berangkat dari ini ya, apa realitas di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal apa krisis lingkungan, krisis iklim gitu kan ya, persoalan yang juga salah satu yang muncul tadi ya sudah sempat saya sebutkan sebelumnya gitu ya, bahwa di wilayah-wilayah pesisir gitu kan itu juga terjadi ini ya, banjirop semakin sering, situasinya juga
semakin buruk gitu ya. Ketika kondisi-kondisi ini terjadi gitu ya, perempuan itu akan menanggung beban yang lebih lebih berlapis-lapis. Tadi Ayah sudah sebutkan gitu ya, menanggung beban yang berlapis gitu karena sama ini peran gender yang dilekatkan pada perempuan itu, tugas-tugas atau peran-peran domestik itu ada pada perempuan seperti itu. Jadi ketika nanti sudah mulai surut gitu ya, jadi ketika dia datang, dia masuk ke rumah gitu, terus ketika mulai surut gitu ya, nanti kan dibersihkan gitu ya dengan endapan lumpur gitu ya yang tertinggal gitu. Membersihkannya itu kan apa ya, kerja keras sekali gitu ya, yang jadi perempuan jadi tambah terbebani gitu ya. Dia harus membersihkan rumahnya gitu ya, yang ya seringkali dilakukan sendiri seperti itu, yang ya dibantu juga misalnya dengan anaknya gitu ya. Nah, ini kan butuh waktu nggak hanya sebentar gitu ya kalau lumpur gitu ya bersihinnya. Nah sudah itu jadi nanti ya mereka akan capek gitu ya. Ketika capek gitu terus ya mereka makan gitu ya, kalau orang capek makan terus jadinya pengen tidur gitu ya, terus ya udah gitu, nanti kan jadi ini berpengaruh terhadap metabolisme pencernaan dan segala macam gitu ya, jadinya kan nggak baik juga gitu ya. Kan kita tahu ya kalau proses pencernaan itu kita nggak bisa kalau habis makan, nggak, sebaiknya kan nggak ya habis makan langsung tidur gitu ya. Tapi ya dengan situasi tadi ya, dia sudah terbebani pekerjaan, ditambah lagi harus membersihkan rumah ya akibat banjirop dan segala macam gitu ya. Ini yang kemudian ketika saya ke Demak gitu tuh, salah seorang ibu tuh menceritakan kalau di sana gitu kondisi kesehatan perempuan itu banyak yang ini ya kena diabetes gitu. Jadi dampaknya panjang dan banyak sekali gitu. Dan dalam situasi ketika tadi ya kondisi laut itu menjadi tidak mudah diprediksi seperti itu ya. Orang mesti ya kondisinya kan kayak kemarin itu ya, siklon itu jadi sering mendekat ke wilayah pesisir gitu ya. Jadi buat mencari ikan itu jadi semakin sulit gitu. Jadi ini kan sebenarnya bukan solusi gitu ya, tetapi ya apa ya, situasi realitasnya jadi seperti itu gitu ya. Lagi-lagi perempuan dalam hal ini anak perempuan yang kemudian juga terkena dampaknya gitu. Ketika anak perempuan menikah gitu ya, padahal dia masih anak-anak gitu kan, ini kan juga akan punya dampak lanjutan gitu ya, yang panjang, yang berlapis gitu. Jadi ya kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan terkait isu lingkungan gitu ya, persoalan ekologis gitu ya, krisis punya kaitan erat gitu dengan persoalan gender gitu. Dan mereka yang punya posisi rentan gitu akan menanggung beban yang berlipat gitu. Oke, tadi kan udah ada beberapa permasalahan yang Mbak Anita paparkan ya soal bagaimana perempuan itu pada akhirnya mengalami kerentanan berlapis. Tadi salah satu contohnya seorang ibu gitu ya, jadi selain harus mengurus anak dan suaminya, dia juga harus memastikan bagaimana kondisi ekonomi di keluarganya itu baik gitu. Karena saat ada guncangan di ekonomi, biasanya perempuan-perempuan ini pada akhirnya menjadi sasaran kekerasan gitu ya Mbak ya, karena emosi dan lain sebagainya. Nah gimana sih Mbak kira-kira hal-hal tersebut tuh diselesaikan gitu dalam pemikiran ekofeminisme gitu? Kira-kira apa yang ditawarkan, dan mungkin di lapangan sendiri Mbak Anita ngelihatnya perjuangan teman-teman perempuan menjaga krisis ini seperti apa gitu Mbak? Oke. Bagaimana kemudian ekofeminisme gitu ya, atau feminisme menjawab gitu ya persoalan-persoalan semacam ini gitu ya di wilayah pesisir gitu ya. Kalau kita bilang banjirop itu kan sebenarnya dia bencana ekologis gitu ya, dia bukan semata-mata karena masalah lingkungan, tetapi ini ada campur tangan manusia di situ gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada penurunan permukaan tanah gitu ya, land subsidence, dan kenaikan permukaan air laut gitu. Dua hal ini itu kan tidak terjadi, ada campur tangan manusia di sini gitu. Jadi penurunan permukaan tanah gitu kan ya, ini kan salah satunya karena pengambilan air tanah secara besar-besaran. Kalau kita lihat di wilayah pesisir gitu kan, dan
di sekitar kawasan pesisir itu kan biasanya industri-industri itu ada di situ gitu, karena kan dia lebih dekat ke pelabuhan gitu ya, sehingga nanti dari pabrik itu proses untuk distribusinya itu akan lebih mudah seperti itu. Nah, pabrik-pabrik yang berdiri di kawasan pesisir ini kan juga mereka kemudian membutuhkan sumber daya, termasuk salah satunya air gitu ya. Jadi mereka membuat sumur-sumur yang ini kemudian jadi menyedot air tanah secara besar-besaran, yang ya ini jadi penyebab permukaan tanah itu jadi turun seperti itu. Ya, kondisi masyarakat gitu ya, kultur masyarakat yang patriarkis gitu ya, yang menempatkan yang meletakkan laki-laki itu sebagai pusat atau center gitu ya, dan kemudian berdampak terhadap perempuan gitu ya, sehingga muncul diskriminasi, kekerasan, stereotip, marginalisasi gitu ya terhadap perempuan dan gender minoritas gitu. Ini juga kemudian memperburuk situasinya gitu. Jadi ketika kita sampai pada kerangka berpikir bahwa persoalan-persoalan yang terjadi ini itu tuh disebabkan oleh faktor-faktor tadi ya, ada sistem kapitalisme dan patriarki yang menjadi akar gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini jadi standpoint yang penting gitu ya. Jadinya kita tahu gitu ya bagaimana kemudian sih kita menyikapi gitu ya situasi-situasi yang terjadi saat ini gitu ya, bahwa model-model pembangunan yang selama ini dijalankan gitu tuh membawa banyak kerugian gitu ya, harga yang harus dibayar oleh para perempuan gitu ya, mereka yang tadi gitu ya, para perempuan yang harus menanggung beban gitu ya, mengalami kekerasan, menjadi tulang punggung keluarga, atau anak-anak perempuan gitu ya yang harus menikah di usia muda gitu ya, atau perempuan-perempuan adat yang harus tergusur dari tanahnya seperti itu. Ini harga mahal yang harus dibayar gitu. Belum lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi gitu. Kita tahu bahwa ya kita hanya punya satu bumi ini gitu. Kalau ini rusak ya kemana lagi gitu ya. Kita akan hidup gitu ya. Yang merasakan dampaknya paling dalam gitu ya, itu kan ya mereka yang sebenarnya berkontribusi paling sedikit atas kerusakan yang terjadi gitu. Hal lain gitu yang juga penting gitu ya, selain solidaritas, keterkaitan atau keterhubungan gitu ya. Hal lain gitu ya yang juga saya lihat dari perempuan-perempuan di Tapak itu juga bahwa benar mereka itu jadi korban yang paling terdampak, tetapi di sisi lain sebenarnya mereka juga agen, mereka juga subjek gitu yang punya peran penting gitu ya dalam proses, dalam ya upaya-upaya mitigasi dan adaptasi gitu sih. Jadi ketika kita berbicara soal bagaimana mencari solusi ya, keterlibatan perempuan gitu ya, ini juga jadi salah satu hal yang penting gitu, karena ya mereka lah gitu ya yang sama ini gitu ya yang jadi ujung tombak dalam upaya-upaya untuk tetap menjaga dan merawat lingkungan gitu. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya sama Mbak Anita bagaimana perempuan-perempuan di lapangan itu yang paling merasakan akibatnya, padahal mereka bukan pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan itu ya, dan gak sedikit pun kita-kita yang jauh dari wilayah tersebut pada akhirnya akan merasakan dampaknya. Nah Mbak, mungkin terakhir nih sebagai closing statement, kira-kira kita sebagai orang yang tadi jauh gitu tuh dari lokasi, apa sih hal kecil yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan itu terjadi? Sebenarnya kan sekarang bisa dibilang jarak itu semakin dekat gitu ya. Jadi ketika para perempuan-perempuan ini berjuang gitu ya untuk bagaimana mereka menjaga lingkungannya, mereka menolak perusakan-perusakan yang dilakukan gitu ya, yang perusakan-perusakan yang terjadi gitu ya, baik itu berupa penambangan, perkebunan sawit, dan reklamasi dan sebagainya gitu ya, proyek-proyek seperti itu gitu ya, ya kita bisa mendukung perjuangan-perjuangan mereka gitu. Kalaupun kita tidak bisa hadir di sana langsung gitu ya,
ada media sosial gitu ya yang bisa kita gunakan gitu ya untuk ikut menyuarakan, mengamplifikasi suara-suara mereka gitu. Jadi ya itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sih, yang nggak jauh-jauh gitu ya. Kita selalu hampir tiap saat gitu kan scroll medsos gitu ya, Betul. ya itu bisa juga gitu. Bagaimana kita mengamplifikasi perjuangan mereka. Itu sih hal sederhana kecil yang tapi juga bisa berdampak gitu. Oke, tadi kita udah dengar banyak cerita banget dari Mbak Anita gitu soal bagaimana perjuangan teman-teman yang selama ini hak hidupnya sudah direnggut gitu, dan ini tentunya jadi PR dan jadi kritik yang sangat besar gitu buat pemerintah, dan bagaimana kita teman-teman yang mengetahui hal ini yang masih mendapatkan privilege gitu ya mungkin bisa membantu bahwa hal soal ekologis, gender dan lain sebagainya tuh butuh keterlibatan banyak pihak. Jadi bisa digunakan media sosialnya untuk hal-hal positif, itu yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Dan buat teman-teman yang masih penasaran dengan banyak isu soal ekofeminism juga bisa scroll ke akunnya Konde dan baca artikel-artikelnya juga di konde.co untuk mengetahui banyak hal soal lingkungan dan ekofeminism. Buat episode kali ini itu aja dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya Konde Velas. Bye bye. Bye bye.